Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairun nas anfa'uhum lin-nas. Para alim ulama, para asatiz, para tokoh, para hujjah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, guru kita Bapak Kiai Haji Faisal Asmawi dan segenap pengurus Masjid Jami At-Taubah, begitu juga panitia kegiatan Muharram Remaja Masjid Jami At-Taubah. Mohon maaf tidak saya sebut satu demi satu, tetapi tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada para asatidz, para ulama yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, karena memang waktunya sudah menjelang 6:30. Ya, saya juga ada yang datang. Ya. Bapak sekalian, berbicara terkait dengan Al-Quran, kenapa ayat yang pertama kali Allah turunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Kemudian di dalam Al-Quran itu yang sekarang kita pegang mushafnya, bukan yang pertama kali turun kemudian diletakkan di awal, tetapi yang pertama susunannya adalah suratul Baqarah, Al-Fatihah, suratul Baqarah, terusnya. Nah, ini yang harus menjadi sebuah pemikiran buat kita nih, remaja sekalian. Kekurangan kita sekarang ini adalah kita kurang baca Quran, kemudian kita kurang mentelaah Al-Quran, kita juga kurang bagaimanakah isi kandungan Al-Quran ini kita gali. Kenapa ayat yang pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Karena di saat itu perjuangan Rasulullah adalah meyakinkan orang-orang pada saat itu tentang Allah. Bagaimana orang bisa yakin tentang Allah? Maka dikatakan oleh Allah, ya Muhammad sampaikan, Iqra, baca. Bagaimana cara membacanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca yang pertama adalah ayo baca dengan nama Allah yang menciptakan. Apa saja yang Allah ciptakan, ayo kita baca. Pertama kita baca diri kita. Bagaimanakah Allah menciptakan manusia? Kalau kita berangkat dari penciptaan pertama dari Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, nanti diceritakan di dalam Al-Quran ini. Nanti kita bicara bagaimana Allah menciptakan manusia. Ketika sperma bertemu dengan ovum di dalam rahim seorang wanita, kemudian jadi manusia. Berproses, kemudian jadi manusia. Ayo coba, kalau kita mau mentelaah nih remaja-remaja masjid, bagaimana terjadinya otak di dalam rahim seorang wanita, bagaimana terciptanya mata di dalam rahim seorang wanita, bagaimana terciptanya tangan di dalam rahim seorang wanita. Dan Allah susun struktur manusia itu luar biasa. Ringking, ada jari manis, jari tengah, telunjuk, dan jempol. Kenapa Allah tidak ciptakan sama semua? Bentuknya gede kayak jempol semua? Enggak. Tinggi tangan ini enggak sama. Kenapa enggak sama? Kenapa enggak dibikin sama sejajar saja? Masya Allah. Kalau seandainya jari kita ini tingginya sama, ntar kalau makan nasi coba. Tapi karena tingginya nggak sama, ketika dia bertemu dia bisa. Ayo Pak, di sini kalau kita pikirkan bagaimana Allah menciptakan tangan di dalam rahim seorang wanita dengan mungkin ratusan miliar sel-sel yang ada di dalam tubuh. Pada saatnya 9 bulan 15 kali manusia keluar. Makanya
karena perjuangan saat itu menekankan keyakinan dan akidah. Allah katakan Iqra, makanya Iqra-nya dua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Baca yang pertama, ayo semua yang Allah ciptai baca. Kita baca lagi pohon, tanahnya sama, pohonnya beda. Kenapa kok bisa rasanya tidak sama? Di samping pohon asam ada pohon cabai, di samping pohon cabai ada pohon mangga. Kenapa pohon mangga rasanya manis, pohon asam rasanya asam, pohon cabai berbuah, buahnya terasa pedas, padahal tanahnya satu? Bagaimana pohon cabai mengambil air dari dalam tanah, kemudian mengolah, kemudian bisa jadi terasa pedas? Ini kalau kita mau mikir, karena bicaranya khotmil Quran. Jadi setelah kita baca Quran, dikaji juga Al-Qurannya, maksud saya begitu. Coba deh ya, nggak ada tuh gara-gara pohon asam dekat dengan pohon cabai, kata pohon asam, karena pohon asam lebih besar daripada pohon cabai. Kata pohon asam, mohon maaf ya cabai, kenapa? Rasa cabaimu kena dikit asam. Atau sebaliknya, satu pohon asam yang besar dikelilingi banyaknya pohon cabai. Cabai ngomong sama asam, asam mohon maaf ya, buahmu asamnya terasa pedas dikit. Kenapa? Karena dikerubutin sama saya. Enggak. Kalau kita mau berpikir, makanya untuk meyakinkan bahwa adanya Allah, ayo disuruh baca. Ya, makanya Nabi mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang yang tahu dirinya, dia bakal tahu Tuhannya. Kita kembali ke diri kita dah, ini dari bahasa Iqra, baca. Masya Allah, Allah kita kasih mata. Mata ini bisa melihat, dan mata ini bisa membedakan mana warna yang hijau, mana warna yang kuning. Kita yang punya mata saja terkadang tidak memahami bagaimana proses kerjanya mata. Padahal Ibnu Haytham dalam kitabnya dan menulis cara kerja mata. Kemudian kita lihat nih, telinga kita. Hari ini telinga kita bisa mendengar susunan kata-kata yang saya ucapkan masuk ke telinga kita, nggak terbagi-bagi. Apakah kita yang punya telinga kemudian kita perintahkan telinga kita? Apakah kita yang punya mata kemudian kita yang perintahkan mata kita? Enggak, Pak. Makanya di dalam surah Ar-Rahman diulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kau dustakan manusia. Seandainya hari ini Allah cabut mata kita, hari ini Allah cabut pendengaran kita, Masya Allah, berapa banyak orang yang tidak sanggup melihat, berapa banyak orang yang sudah tertutup telinganya, dia tidak bisa mendengarkan apapun. Kita masih bisa melihat. Nah, itu. Makanya yang keduanya itu Iqra wa rabbukal akram. Setelah kita baca semua alam semesta, kita baca diri kita, baru kita katakan Masya Allah, ini luar biasa penciptaannya. Nah, ini kita baca Iqra 7 menit pas di surah Al-Alaq. Kapan-kapan kita lanjutin. Kemudian kita berbicara lagi nama-nama surah. Ada suratul Fatihah, kemudian diiringi dengan suratul Baqarah. Al-Fatihah artinya pembuka. Apapun yang mau kita kerjakan, ayo kita buka. Masuk masjid, buka sendal. Ayo kita buka. Makanya surah yang pertama namanya Fatihah. Kemudian surah yang kedua namanya Al-Baqarah, sapi betina. Ini menunjukkan karakteristik bahwa Allah menciptakan makhluk dengan 3 komponen. Ada makhluk yang diciptakan oleh Allah, ya, punya akal tapi tidak punya nafsu. Malaikat. Allah ciptakan makhluk punya akal, punya
punya nafsu. Binatang. Allah ciptakan makhluk punya akal, punya otak, punya nafsu. Manusia. Binatang akalnya ada, nafsunya ada. Allah tidak kasih otak. Dari dulu sampai sekarang sapi makannya rumput. Kalau sapi diberikan oleh Allah otak, pasti sapi mikir. Kata sapi, ini kan sudah zaman milenial, masa saya masih makan rumput? Ganti dong, pakai makanan yang model sekarang. Saya pengen. Terus kata sapi, sekali-kali makan Pizza Hut. Udah. Kalau bapak nggak percaya, ayo bawain Pizza Hut ke kandang sapi, kasih sapi, ini mohon maaf nih, ya sekarang nih, ya sekali-sekali dah, daripada makan rumput, makan pizza. Pasti sapi bilang, mo. Iya, sapi langsung bilang, mo. Mo, orang Jawa bilang apa? Wonten yang Jawi, wonten. Ada orang Jawa kan? Iya, orang Jawa tahu nggak artinya mo? Iya, dikasih mo. Kenapa sapi bunyinya mo? Karena kelamaan dirawat di Jawa. Coba kalau dirawat di Jakarta, dikasih gale, rawi tuh. Iya, Pak. Ini Allah ciptakan makhluk dengan 3 komponen. Makanya suratul Baqarah, habis surah Al-Baqarah Ali Imran, keluarga Ali Imran atau keluarga Imran. Artinya apa? Sifat-sifat kebinatangan manusia akan termanage dengan baik kalau dia menikah. Dulu sebelum kita nikah, lihat perempuan, kalau dia belum ngalir gak bakalan hilang, mati kita lihatin terus. Tapi berbeda di saat kita menikah, lihat perempuan lain lah. Paling kita bilang sama kami di rumah, cuma beda merek. Iya, beda merek, beda tahun pembuatan. Lain. Motor tahun 73 dengan motor yang tahun 2021 lain. Kalau motor yang tahun 73 zaman orang Betawi dulu namanya digejesin. Nggak ngerti juga loh. Nah, agak kerenan dikit selah kan gitu. Dulu digejesin. Iya, kalau sekarang enggak. Pencet aja nyala. Sekarang aja saya cuma kantongin doang kuncinya, nggak ada lubangnya motor. Kadang-kadang jalan. Bedanya cuma itu doang. Laki perempuan yang mana aja sama. Bedanya cuma tahu pembuatan. Memang kalau yang dulu masih kenceng lain. Mobil Corolla tahun 73 taruh di jalanan, kagak bakalan penyok. Iya lain. Kalau motor sekarang, mobil sekarang ya ditesenderin masuk ke dalam. Cuma penampilannya cakep. Iya, cuma penampilan doang cakep. Cara kerjanya mah sahamnya Pak Samet. Ya, ini kalau kita lihat. Maka di surah Ali Imran masuk surah yang ketiga, An-Nisa, perempuan. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kunci kebahagiaan di dalam rumah tangga perempuan. Makanya kaitan dengan nikah itu selalu bicaranya perempuan. Tungkahul mar'atu al-mar'atu sholihah, pasti bicaranya perempuan. Kenapa? Dalam surah Ali Imran kemudian diiringi dengan surah An-Nisa. Habis surah An-Nisa, Al-Maidah, hidangan. Kawin muda, bini solehah, makan kudu cukup. Coba aja kita kawin, biar kata bini solehah, jangan kasih makan, bercerai. Lah kadang-kadang aja kita ini salah kita juga Pak. Kadang-kadang yang namanya makan itu buat keluarga kan kudu dikasih yang enak. Ya kadang-kadang kan kita kepengen istri cakep, anak sehat, makan tutu aja ya. Ya kayak zaman dulu mah memang kalau zaman orang tua kita memang kondisinya agak sulit dah. Pagi nasi goreng kan? Iya, daun mengkudu kan, daun mengkudunya banyak kan, nasinya dikit dan memang adanya endok. Lah orang tua orang tua kita kan dulu, masya Allah, akalnya tuh banyak. Di pagi digoreng di tempe, gak habis, siang dibungkus pakai tepung. Sebab kalau digoreng lagi hitam. Coba aja 2 kali goreng tempe, hitam. Dibungkus biar saru.
habis dibungkus, malam masih ada juga dikelet bungkusannya, dikeluarin tempenya, dipotong kecil-kecil. Kan kalau digoreng lagi hitam, biar saru hitamnya tambahin kecap, jadi apa? Tempe orek. Kan rasa pahitnya ketutup sama kecap. Kata anaknya, kok pahit banget? Udah, yang penting kecapnya manis. Kalau tempenya pahit, lu banyak makan banyak kecapnya aja dah. Begitu. Makanya setelah berumah tangga, ada perempuan, ada hidangan. Beliin Pak, sekali-kali beli ikan tongkol. Ya sebulan harus ada termanage. Jangan entuh aja dah. Lah kadang-kadang di rumah daging ayam kita goreng kacau, anak kita nggak makan. Ayamnya disalahin. Ayamnya nggak ada makna, kecil ayamnya. Iya disalahin, kenapa kagak ada yang makan? Tuh, ya setelah surah Al-Maidah, apa lagi ya? Al-An'am. Ya binatang ternak. Kalau rumah tangga istri sudah solehah, makan cukup dulu binatang ternak ada. Kalau kita masih hidup di kampung tuh minimal punya ayam. Makanya kan orang dulu tuh ada namanya apa ya? Yang habis nikah terus dibawain semua monyet. Dijawab tuh apa namanya? Iya. Kan dibawain tuh ada ayam. Ayam pasti dikasih dua. Ayam laki, ayam perempuan, ayam jantan, ayam betina. Pasti dikasih, bawa tuh. Orang dulu minimal punya ayam. Kerenan dikit bebek, sekarang bebek kita tunggangin. Bebek. Iya. Agak cakepan dikit punya kambing. Bagusan lagi dia punya sapi, minimal dia punya ayam. Katanya kita gini dan kan ayam betelor. Ya, kalau betelor kan ada 15. Lu remin 5, yang lain buat makan. Ntar kan dia remin terus gede lagi, telur lagi. Itu orang tua kita. Artinya kalau zaman sekarang di Jakarta tempat udah nggak ada, nggak bisa kita biara binatang, taruh kendaraan. Ya istri rumah tangga udah istrinya solehah, makan cukup, kan butuh kendaraan. Butuh kendaraan Pak. Iya. Biar katanya Vespa nggak apa-apa. Ya kalau Vespa sekarang mahal. Kalau Vespa zaman dulu kita jalan kaki sampai di Vespa sampainya bareng. Di Vespa zaman dulu, kalau Vespa sekarang enggak, teman-teman semua. Tuh, kalau kita mau lihat Al-An'am dan seterusnya nama-nama surah, nanti kapan-kapan kita lanjutin. Nah, kemudian surah Al-Baqarah. Kenapa surah Al-Baqarah pertama kali dibunyikan dengan alif lam mim? Dzalikal kitabul la raiba fi. Allah katakan ini Quran tidak ada keraguan-raguan. Hudan lil muttaqin. Kemudian Allah katakan ini petunjuk buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kata Allah bahwasanya ini Quran tidak ada keraguan-raguan. Al-Quran tidak ada keraguan-raguan Pak, langsung. Kalau bahasa namanya bahasa koran, ya namanya apa itu yang berita yang besar-besar ditulis, headline. Allah tulis langsung, Quran ini tidak ada keraguan-raguan. Harusnya termotivasi buat kita. Bener nih Quran gak ada keraguan, mau baca, mau pelajarin. Tapi ingat kata Allah, bagaimana Quran itu memunculkan ketidakragu-raguan. Hudan lil muttaqin, jadi orang yang bertakwa. Maka di dalam surah Al-Baqarah Allah menceritakan di situ satu orang muttaqin, yang kedua diceritakan orang yang kafirin, yang ketiga menceritakan orang munafikin, yang keempat menceritakan orang fasikin. Lihat dalam Quran. Itu masih yang pertama. Kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan orang kafir, akan berhadapan dengan orang munafik, akan berhadapan dengan orang fasik. Sehingga di ayat itu Allah jelasin orang yang muttaqin itu yang tadi kita baca, alladzina yu'minuna bil ghaibi ila akhirih. Kemudian orang kafir Allah katakan pendek cuma ceritanya, kata Allah innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kenapa? Khatamallahu. Orang kafir itu dibilangin kagak dibilangin sama, kagak bakalan mati lah. Kemudian Allah ceritakan lagi, wa minan nasi may yaqulu amanna, sebagian lagi mengatakan beriman. Wa idza qalu ila syayatin, kalau balik lagi ke teman-temannya enggak.
Itu namanya orang munafik. Diceritakan panjang cerita orang munafik. Cerita nih, Allah kasih cerita panjang supaya apa? Nanti ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang sudah diceritakan oleh Allah, tipikal semacam ini, munafik. Kemudian Allah ceritakan lagi orang-orang yang fasik. Masya Allah, itu baru sisi itu. Kemudian selesai menceritakan 4 golongan ini, Allah katakan, nih kalau kita mau melawan orang-orang fasik caranya kayak gimana? Kemudian tadi ayat yang saya bacakan, kaifa takfuruna billah. Kemudian Allah katakan juga, ayo coba inna fi khalqis samawati wal ardh. Allah ciptakan langit dan bumi, semua harus dipikirkan. Ini luar biasa Quran. Yang harus mulai kita gali, Pak. Ya, selain kita baca, ayo kita gali. Luas luar biasa. Masya Allah. Kalau kita baca baru ayat pertama 2 lembar di dalam surah Al-Baqarah, takjub kita. Takjub. Luar biasa. Nah, makanya kesempatan kita selain nanti kita menghatamkan Quran, ayo kita mulai mempelajari isi kandungan Al-Quran supaya di tahun baru ini kita punya semangat. Semangat apa? Semangat untuk membaca Al-Quran, semangat untuk mempelajari Al-Quran, dan semangat untuk mengembangkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di pagi hari ini, kita semua termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran, dan mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah golongan-golongan orang-orang yang menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita mendengarkan mau'izah hasanah yang disampaikan oleh penceramah kita Kiai Haji Anas Murti MA. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah sampai di penghujung acara, yaitu pembacaan doa penutup yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Nahrawi Masluki. Kepadanya dipersilahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair wa ij'alna min ahlil khair wa la taj'alna min ahlid dayr innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana min ahlil 'ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dayr innaka 'ala kulli shay'in qadir. Da'wahu biha subhanallahi wa tahiyyatuhu biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz Nahrawi Masluki yang telah memimpin doa penutup. Saya selaku pembawa acara mengundurkan diri apabila ada tutur kata-kata yang kurang berkenan di hati.